Sambil jalan sambil dipakaikan alat APD-nya. Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Nozzle. Nozzle apa? Ini saya pegang nih, nozzle apa? Bukan. Ini saya pegang, nozzle apa nih? Hah? Ada yang tahu nggak di depan? Ini saya pegang nozzle apa? Yang di sana ada tahu nggak? Yang saya pegang ini nozzle apa? Nggak tahu. Memang ini alat penyemprot, ini nozzle. Tapi kalau saya yang megang, namanya nozzle man. Tanya aja ke luar sana, ke orang barat, pasti nozzle man. Ya. Karena alat semprot ini ditemani oleh saya ditemani oleh alat semprot, alat tembak. Ya. Kalau tidak ada ini, kita tidak bisa mengeluarkan air yang deras. Ya. Kalau tidak ada nozzle ini, tidak bisa mengeluarkan air deras. Jadi mobil tangki itu pakai selang. Selangnya ada dua macam. Ada harus tahu semua, selangnya ada dua macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil ada yang tahu nggak ukurannya berapa? Yang kecil ukurannya berapa? Ini ketua BBS mana? Yang kecil ukurannya berapa? Iya benar 1,5. Kalau yang besar ukurannya berapa? 2,5. Benar, berarti bagus. Untuk PBS dia tahu selang sama nozzle. Jangan cuma ikut-ikutan aja, ikut rame-ramean aja. Sambil dipakaikan. Tuh sampai jatuh deh. Biasa aja, santai aja, santai. Jadi yang dipakai teman kalian yang pakai baju merah ini untuk digunakan pemadaman waktu saat kebakaran lahan, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan. Jadi APD ini dipakai untuk melindungi diri. Ini baju tahan panas, ya. Baju anti api ada di bawah. Chan, baju anti api ada? Ada? Ya udah. Kami punya ada dua macam ya Bu, ya adik-adik, ada dua macam punya baju. Yang warna merah ini baju tahan panas. Terus yang warna silver kebetulan lupa di bawah nih, baju anti api. Warnanya silver. Pakaiannya seperti astronot. Ada tempat oksigen di belakang. Itu baju anti api untuk membantu ada orang terjebak kebakaran di dalam rumah atau di dalam kamar. Saya ingin tahu nih kepada adik-adik, mungkin adik-adik pernah lihat di HP ya, di medsos, yang baju putih ini digunakan untuk apa yo? Tawon, lain penyangat lah, lain, kalelet bang, lain juga. Yang memakai bang? Surah. Ulun lebih takut yang memakai lebih apa kada? Surah. Mohon maaf, minta halal minta rida. Jadi yang putih ini kita sambil lanjut. Yang putih ini alat APD kami yang digunakan pada saat masyarakat menelpon ke kami minta bantu ada tawon di plafon rumah, di dalam rumah, atau di dapur, atau di samping, atau di pohon dekat rumah. Jadi alat ini kami gunakan untuk mengantisipasi atau untuk mengusir tawon itu, ya. Alat ini untuk mengusir tawon tadi. Ini bajunya kayak gini, ya. Ada lagi sepatunya sebenarnya, bukan sepatu hitam ya. Sepatunya sepatu buat safety, tapi cuma satu di bawah, nggak apa-apa. Iya. Kalau mau foto silakan. Ayo, yang mau foto silakan. Mau berfoto sama dia juga silakan, nggak apa-apa. Saya nggak marah. Maju ke depan dulu, maju ke depan sini. Maju ke depan sini. Dadah dulu temannya. Dadah dulu. Iya. Nah, ini saya mau tanya. Ya, ini sebelah sini. Sebelah sini. Iya. Jadi ini APD-nya. Jangan begitu ada tawon merasa bisa mengusir tawon asal-asalan, marah kalian yang celaka. Tidak menggunakan APD. Ya,
Yang putih ini kayaknya mau ke astronot nih. Ya, ini apa ini tadi yang saya bilang, sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita selamatkan diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak pakai APD, bisa nggak? Kaki kita kena paku, tangan kita kena sen, kepala. Oke, di sini kami juga ada bawa alat pompa gendong jupa. Untuk apa ini? Ada yang tahu? Pompa gendong jupa, OPBS mana? Untuk apa? Ya benar, untuk kebakaran lahan. Apabila yang tidak ada air atau air yang tidak bisa dijangkau untuk pemadaman, digunakanlah pompa gendong jupa ini. Sejenisnya ada sebenarnya di kampung-kampung, mungkin ada punya di rumah sejenisnya, bisa digunakan juga. Solo, ada nggak punya Solo? Masih ada airnya, masih ada sisa kebakaran kemarin. Ada nggak punya Solo? Ada punya Solo nggak? Nah, apabila ada terjadi kebakaran lahan di samping rumah, silahkan gunakan Solo itu untuk memadamkan api. Dalam artian bukan memadamkannya sekaligus. Sebelum pemadam lain swadaya datang, api itu kita halau, kita beri jarak dengan Solo atau dengan pompa ini, supaya apinya tidak menyebar, tidak merambat, tidak mendekati rumah kita. Ya, kita semprotkan di samping-sampingnya, kita galang. Misalnya berapa hektar yang terbakar, kita galang, kita putari dengan alat ini. Bukan untuk memadamkan sama sekali ya. Soalnya kalau lahan terbakar itu yang bisa memadamkan cuma tangki air besar. Kalau ini untuk mengantisipasi. Kegunaannya sama dengan APAR. Penanggulangan pertama sebelum apinya membesar. Ya, dengan pompa tadi, pompa gendong jupa. Alternatif lain ada selain pompa, selain Solo. Dekat rumah kalian ada nggak ranting-ranting? Ranting-ranting yang bisa dipatahin ada nggak? Nah, itu kalau nggak punya Solo, nggak punya alat yang lain, apabila terjadi kebakaran di samping rumah kalian atau saat membakar sampah, apinya menjalar, ambil ranting yang daunnya tebal, dipatahin, dipukul apinya di samping, supaya apinya tidak menjalar ke depan. Dipukul supaya tidak menjalar ke depan rumah kita atau samping rumah kita. Begitu rantingnya, daunnya habis, cari lagi, pukul lagi sebelum swadaya atau dari kami BPBD atau damkar datang. Jadi itu penanggulangan pertamanya. Jangan kita lihatkan kalau ada kebakaran, kita lihat kebakaran lahan, kebakaran hutan dekat rumah kita, kita lihatkan aja, kita nunggu pemadam atau relawan yang lainnya datang, apinya malah melalap ke rumah kita, menjalar ke dekat rumah kita. Ya, jadi sebelum mereka datang, sebelum kami datang untuk membantu, silahkan adik-adik bantu sendiri dengan cara ranting tadi dipatahin. Cuman hati-hati, harus pakai APD, pakai sepatu, pakai sarung tangan, pakai helm. Ya, helm GM pun nggak apa-apa, lebih akurat helm GM. Kenapa saya bilang helm GM lebih akurat? Karena ada kacanya. Lahan itu asapnya berbahaya, mengganggu pernapasan kita. Ya, kalau kebakaran lahan atau kebakaran hutan itu sangat berbahaya, mengganggu pernapasan kita. Karena kita tidak tahu di hutan itu, di lahan itu, pohon apa, daun apa yang terbakar, kita nggak tahu. Itulah yang bikin bahaya. Ya, adik-adik ingat, kalau terjadi kebakaran dekat rumah, yang terbakar lahan atau lagi bakar sampah, apinya menyebar, nggak ada punya Solo, nggak ada air, ranting dipatahin, pukul aja pakai ranting sebelum BPBD atau damkar atau relawan-relawan yang lain datang membantu. Baik adik-adik, dari tadi sampai sekarang ada yang ingin bertanya nggak? Yang ingin bertanya silakan ajukan tangan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Siapa yang ingin bertanya silakan. Malah bertanya sesat di jalan tahu. Ya silakan. Diri biar temannya tahu. Oh itu yang bertanya. Hah? Diri nggak apa-apa.
Berdiri dong. Jangan malu-maluin saya alumni MTSN dong. Iya. Oke, silakan. Nama saya Aura Madina Amanda. Saya ingin bertanya, kalau memakai apar itu jaraknya dari berapa? Dari api. Itu aja. Terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Karena tadi saya tidak memberitahu. Memang sengaja saya tidak memberitahu supaya kalian bertanya. Ya, memang tidak saya beritahu. Sebagian item saya tidak beritahu supaya kalian bertanya. Pertanyaannya sangat bagus. Pada saat kita menggunakan apar pemadaman itu, jaraknya, ya jaraknya kan? Oke, saya beritahu. Ini misalkan yang sepatu ini misalkan titik api. Pak Reja mendekati, ya. Kalau merasa panas, maju dulu. Ini petugasnya maju lagi selangkah. Nah, dia belum merasa panas, maju lagi selangkah. Kalau sudah merasa panas, stop, jangan maju lagi. Ya, jaraknya kayak gitu. Kalau sudah merasa panas, stop, jangan maju lagi. Langsung kita semprotkan ke titik api. Ya. Jaraknya itu tergantung diri kita. Kalau kita ingin memadamkan api itu menggunakan apar, tergantung diri kita jaraknya. Kalau kita sekian meter merasa kepanasan, kita jangan maju. Cukup sampai di situ, langsung semprotkan. Tapi yang disemprot itu apinya. Jangan ke atas, jangan ke samping atau ke bawah. Semprot langsung apinya dulu. Lalu kibas ke kiri ke kanan sedikit, semprot lagi apinya. Ya, jaraknya itu terserah diri kamu. Kamu ingin memadamkan, kalau kamu merasa panas dalam jarak sekian meter merasa panas, mundur satu langkah. Kalau masih merasa panas, mundur lagi satu langkah. Nah, tembak dari situ masih akurat untuk penembakannya karena gasnya itu kuat. Makanya saya bilang tadi, kalau gasnya itu sudah kurang, jarak tempuh penembakannya juga kurang. Ya, diperhatikan di situnya. Makanya kita harus perhatikan aparnya sebelum menggunakan, kita perhatikan, dan sebelum menggunakan juga kita periksa dulu, kita cocokin dulu. Ya, paham dek? Iya. Ya. Oke, kita langsung praktek, mau nggak? Oke, lanjut, langsung praktek. Yang lain tidak dibar, tapi kalau mau melihat silakan melihat. Atau kalau ada kesempatan jongkok yang di depan, biar yang belakang bisa melihat dia. Kalau yang masih badan tinggi juga bisa depan, tapi jongkok yang badan tinggi, biar temannya bisa melihat. Yang di depan duduk. Jadi ini yang terbakar, yang ada bahan minyak ya. Yang terbakar ada bahan minyak. Penyemprotannya menggunakan apar, ya, apar yang diisi dengan powder. Nah itu tadi, pinnya dicabut sudah diangkat. Nah itu tadi, kita maju pada saat api menyala. Seberapa kita merasa panas atau tidak kepanasan, stop sampai di situ. Apinya nyala. Nyala dikit. Tambahin lagi. Ya, ini tadi api yang besar. Nah, itu merasa kepanasan, jadi mundur. Kalau merasa panas mundur, kalau tidak merasa panas lagi maju, langsung semprot ke titik api. Kita cek dulu. Nah itu 2, 3 sampai padam.
Ya, cara nembaknya bukan direndam tangannya, bukan. Cara nembaknya pakai jeda. Ya, kita lihat arah angin. Kalau angin arah ke kita saat nembak, kita ke samping. Kalau anginnya mengarah ke kita, kita menyemprotnya melawan arah. Oke, langsung lihat arah angin. Yang coba silakan. Coba aja ini. Yang nanya tadi silakan coba. Oke, silakan. Oke, lihat arah angin. Set, jangan terlalu ke atas, ada kabel listrik. Baik, siap, maju yang di belakang, maju lagi. Yang di belakang maju lagi. 1, 2, 3. Maju, silakan maju sedikit, maju. Jangan lari. Thank you.